Perkenalkan, nama saya Farid Imam, NRP 130119035. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas topik bisnis internasional. Di sini kami akan membahas tentang strategi promosi dan penetapan harga dari McDonald's. Di sini anggota kami ada Desi Olivia, Sagita Risna Lestari, Megawati Yuliana Putri, dan saya sendiri Farid Imam. Slide pertama yaitu promosi. Promosi merupakan suatu upaya untuk menawarkan dan memperkenalkan produk atau jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan guna menarik daya minat calon konsumen. Dengan dilakukannya promosi, diharapkan angka penjualan dan keuntungan perusahaan dapat meningkat. Selanjutnya, tujuan promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada konsumen. Yang kedua, menawarkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menambah angka penjualan sehingga menambah keuntungan. Yang keempat, menunjukkan keunggulan produk dibandingkan kompetitor. Yang kelima, menciptakan branding di hadapan konsumen. Selanjutnya, jenis strategi promosi. Promosi melalui media tradisional, yaitu promosi melalui media seperti koran, majalah, radio, televisi, atau juga bisa melalui banner. Yang kedua adalah melakukan promosi melalui media digital. McDonald's melakukan promosi melalui media digital seperti internet, serta media sosial yang kini sedang marak di pasaran seperti Instagram, Twitter, bauran pemasaran 4P. Yang pertama adalah produk. Produk juga berupa produk digital ataupun non-digital. Selanjutnya dilakukan uji riset pasar agar dapat dikembangkan jika memang dibutuhkan pembeli dan banyak diminati pembeli. Yang kedua adalah tempat. Sebagai wadah untuk memasarkan produk yang ditawarkan, apakah berbentuk online atau offline. Yang ketiga, price atau harga. Menciptakan harga tidak bisa sembarang. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan untuk menetapkan harga suatu produk. Yang terakhir, promotion atau promosi. Tujuan promosi adalah sebagai memperkenalkan diri produk, apa yang ditawarkan, serta menawarkan harga yang berbanding dengan para pesaing. Selanjutnya adalah strategi penentuan harga. Yang pertama adalah biaya. Harga jual lebih tinggi dibandingkan biaya produksi. Yang kedua, pelanggan. Mementingkan dari segi kualitas atau dari segi harga. Yang ketiga, jenis produk. Perusahaan menerapkan penetapan harga premium. Harga yang lebih tinggi memberikan kualitas yang lebih baik. Yang keempat, target pasar. Pasar dibagi menjadi dua macam, yakni target pasar saat ini dan pasar baru. Yang terakhir adalah pesaing. Penentuan harga guna menarik konsumen dari kompetitor. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Strategi penetapan harga adalah strategi perusahaan dalam menetapkan harga penjualan produk mereka. Ada beberapa perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan market-based pricing atau yang biasa disebut mempertimbangkan pasar. Namun, ada juga yang menetapkan harga berdasarkan cost-based pricing atau yang biasa disebut mempertimbangkan dari biaya promosi. Penetapan harga berbasis pasar, perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pasar yang mana dari segi pelanggan dan juga pesaing dalam menetapkan harganya. Kemudian penetapan harga berbasis biaya, yaitu biaya produksi lah yang menjadi faktor pertimbangan utama dalam menetapkan harga. McDonald's adalah salah satu penjual makanan fast food terkemuka selama bertahun-tahun hingga saat ini, yang melayani sekitar 69 juta pelanggan per hari. Perusahaan ini berkantor pusat di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maureen McDonald. Strategi promosi McDonald. McDonald telah memenangkan sebagian besar pangsa pasar dengan berbagai produk yang ditawarkan dengan menerapkan 5 strategi. Yang pertama yaitu promosi penjualan. McDonald mempromosikan distribusi kupon gratis yang membantu menarik konsumen. Berbagai paket dan kolaborasi seperti Happy Family Moments, Coast to Coast, dan NFL yang dibagikan secara langsung di Twitter dan juga jejaring sosial lainnya untuk meningkatkan brand awareness agar menarik minat McDonald menetapkan di benak konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua yaitu pemasaran langsung. Situs web online McDonald's di berbagai negara memberikan informasi langsung kepada konsumen tentang berbagai produk dan layanan.
dan memberi konsumen pengetahuan menyeluruh tentang produk mereka. Sistem pengiriman makanan atau minuman langsung ke rumah atau yang biasa disebut dengan delivery juga bekerja dalam pemasaran langsung karena memenuhi kebutuhan konsumen dengan mengirimkan produk langsung ke rumah mereka. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat. McDonald tidak pernah gagal dalam membangun hubungan dengan pelanggan maupun karyawan. Mereka tahu bahwa sikap dan perilaku karyawan memainkan peran utama di pasar saat ini. Public Relations berusaha membantu McDonald memasarkan dan mempromosikan produk paling populer hanya dengan memberikan informasi nutrisi, kebutuhan, dan keinginan yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada strategi penjualan langsung, yaitu McDonald membangun hubungan baik dengan pelanggannya, bahkan untuk waktu yang diperlukan untuk layanan, pemesanan, dan penyajian makanan minuman. McDonald menghitung setiap detail untuk memastikan kepuasan pelanggan. Komunikasi dalam penjualan langsung memberikan waktu bagi karyawan menciptakan kesan positif terhadap perusahaan. Kemudian strategi selanjutnya yaitu periklanan. Konsumen biasanya tertarik untuk membeli apa yang mereka lihat. Berbagai paket makanan dan acara seperti ulang tahun yang diiklankan membuat produk-produk yang dijual oleh McDonald semakin terlihat menarik di mata konsumen. Iklan yang ditampilkan di berbagai media dan tempat sangat sederhana, sehingga orang-orang dari berbagai usia dan latar belakang sosial dapat dengan mudah untuk memahaminya. Selanjutnya yaitu melalui selebriti. Selebriti juga memainkan peran penting dalam branding produk dan periklanan produk di dunia saat ini. Selebriti seperti Michael Jordan, Venus Williams, Travis Scott, Larry Bird, dan beberapa selebriti lainnya telah memainkan peran dalam mempromosikan produk-produk McDonald. Dengan berkolaborasi dengan selebriti sebagai salah satu strategi promosi yang diterapkan oleh McDonald, baru-baru ini McDonald juga berkolaborasi dengan salah satu grup band papan atas yaitu BTS. Selain makanan terkenal atau menu terkenal yaitu yang kita kenal sebagai BTS Meals, merchandise yang dirilis mencakup segala hal mulai dari pakaian, tempat minum hingga gantungan kunci. Bahkan banyak banget konsumen yang rela untuk antri panjang demi mendapatkan BTS Meals ini. Strategi promosi yang diterapkan oleh McDonald lainnya adalah sebagai sponsor resmi ajang-ajang olahraga. Seperti contohnya adalah McDonald's berdiri sebagai sponsor resmi FIFA World Cup Rusia pada tahun 2018. Ada juga Liga Sepak Bola Nasional pada tahun 2012, The Super Bowl pada tahun 2017, dan NASCAR pada tahun 2008, NBA, dan masih banyak ajang olahraga lainnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah strategi pemasaran dari McDonald's. Bauran pemasaran McDonald's yang diterapkan yaitu 4P. Product, Price, Place, and Promotion atau produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama adalah produk. McDonald melakukan inovasi yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan produk dan layanannya berdasarkan perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Pertama kali, McDonald's memperkenalkan Happy Meal sebagai paket makanan dengan ikon populer Ronald McDonald. Selanjutnya, pada tahun 1993, McDonald's mulai memperluas pasarnya, yaitu McCafe yang mulai memasuki pasar dan menjadi kompetitor Starbucks dan coffee shop premium lainnya. Selain itu, pada awal tahun 2000-an, McDonald's memperhatikan bahwa orang-orang menjadi lebih sadar akan kesehatan sehingga mulai menambahkan salad dan produk ayam ke menunya. Bahkan para konsumen dapat memeriksa jumlah kalori di setiap produk makanan maupun minuman di aplikasi seluler untuk memesan McDonald's-nya. Inovasi produk lainnya yang telah diterapkan oleh McDonald's adalah mulai menambahkan item musiman terbatas seperti Shamrock, McFlurry bertema Natal, dan lain-lain. Strategi pemasaran selanjutnya yang diterapkan oleh McDonald's adalah tempat atau place. McDonald's beroperasi di lebih dari 100 negara dan 38.000 gerai dan akan terus bertambah. Jika konsumen mencari McDonald's terdekat, maka akan ditemukan setidaknya 5 gerai dalam radius 3 km. Dengan memahami keragaman budaya, keterbatasan, dan kemampuan beradaptasi di berbagai negara, membantu McDonald's mengoperasikan banyak gerai tersebut secara global. McDonald's dapat mudah ditemukan di pusat kota dengan tempatnya yang nyaman. Promosi atau promotion
Selama bertahun-tahun, McDonald telah menggunakan berbagai strategi promosi untuk memberikan dampak yang bertahan lama pada para pelanggannya. Slogannya saat ini adalah I'm loving it, sangat berpengaruh dan telah tertanam di benak pelanggan, menciptakan ikon yang mudah diingat oleh pelanggan. McDonald juga bermitra dengan beberapa merek besar untuk meningkatkan penjualan seperti Coca-Cola, Barbie, Cadbury, Hot Wheels, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah strategi penetapan harga atau pricing. McDonald menerapkan mixed pricing strategi, yaitu bundling pricing strategi dan low cost pricing strategi. Ide dasarnya adalah untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Low cost pricing strategi yaitu perusahaan menawarkan harga rendah untuk meningkatkan permintaan dan mendapatkan pangsa pasar tambahan. Strategi ini sangat berguna ketika produk tidak memiliki keunggulan kompetitif dan skala ekonomi dapat menguntungkan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitasnya. Skala ekonomi juga membantu McDonald mengurangi biaya pembelian bahan-bahan dalam jumlah besar yang dibutuhkan sehingga mendapatkan diskon besar-besaran dari pemasok. McDonald adalah pembeli daging sapi, babi, kentang, selada, dan tomat terbesar di dunia, diikuti pembelian ayam terbesar kedua. Bundling pricing strategi yaitu ketika dua atau lebih produk digabungkan dan dijual sebagai satu paket lengkap dengan harga yang lebih murah daripada harga produk satuan, disebut bundling pricing strategi. Lebih banyak produk yang dijual dalam satu paket dengan harga diskon akan meningkatkan profitabilitas. Pelanggan cenderung membeli tidak hanya satu produk tetapi satu paket, karena hanya paket jauh lebih murah daripada harga produk satuan. Banyak paket makanan menyediakan cola karena cola adalah salah satu produk yang sangat baik atau sangat menguntungkan. Dari penerapan strategi penetapan harga ini, McDonald mencapai pendapatan dan profitabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada bundling pricing strategi McDonald, yaitu ada menu receh 1+1 menang banyak, #hematnya nambah 1. Bundling pricing strategi adalah penggabungan produk dan dijual sebagai satu paket lengkap dengan harga yang lebih murah dan daripada harga produk satuan. Dengan harga yang lebih murah, pelanggan cenderung membeli tidak hanya satu paket produk, tetapi satu paket karena harga paket jauh lebih murah daripada harga produk satuan. Dari penerapan strategi penetapan kesimpulan, McDonald telah memenangkan sebagian besar pasar dengan berbagai produk yang ditawarkan. Penerapan 5 strategi promosi yang dilakukan yaitu promosi, pemasaran langsung, penjualan langsung, hubungan masyarakat, dan periklanan, membuktikan bahwa McDonald telah berhasil menguasai pasar penjualan makan fast food di dunia. Paket makanan, kolaborasi dengan merek terkenal lain, sponsor resmi ajang olahraga, serta kolaborasi dengan selebriti yang dibagikan langsung di Twitter dan di jejaring sosial lainnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan brand awareness agar penetap di benak konsumen sehingga penjualan pangsa pasar akan terus meningkat. McDonald memiliki standar perusahaan yang menerapkan bauran pemasaran secara global, yaitu 4P, ada product, promotion, place, dan pricing, menyesuaikan dengan permintaan pasar lokal maupun regional.
Ide dasarnya adalah berpikir secara global dan bertindak secara lokal. McDonald terus meningkatkan produk dan layanannya berdasarkan perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Pelanggan mendapatkan berbagai macam produk yang ditawarkan dengan harga murah dengan efisiensi, kenyamanan, dan layanan pelanggan yang diharapkan. Gerainya yang banyak ditemukan di pusat kota dengan memahami keragaman budaya, keterbatasan, dan kemampuan beradaptasi membantu McDonald mengoperasikan banyak gerai secara global, menciptakan ikon dan slogan yang sederhana mudah diingat pelanggan. Ide dasarnya adalah untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Selanjutnya ada saran. Menurut kelompok kami, penerapan strategi promosi, pemasaran, dan penetapan harga yang diterapkan McDonald's telah berhasil diterapkan. Namun, dari perspektif ekonomi global, periklanan memegang peranan penting dan harga perlu disesuaikan dengan pendapatan negara. Misalnya, di negara-negara Asia, harga sebaiknya tidak terlalu tinggi agar orang dapat dengan mudah membeli produk-produk yang ditawarkan McDonald's. McDonald's perlu fokus pada perilaku ekonomi tersebut, terus berinovasi pada menu yang ditawarkan dan kolaborasi yang menarik untuk menarik lebih banyak pelanggan agar produktivitas dan keuntungan terus meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.